Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membaca satu hadis seputar hukum dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya. Dan kita di hari ini sudah di hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Dan kemungkinan besok itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Maka di antara hal yang hendaknya kita perlu ketahui dalam agama kita ada hukum dan hal-hal yang perlu diketahui seputar keutamaan bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Baik. Karena seorang hamba dimanapun dia hidup itu hendaknya dia ketahui di mana tuntunan apa yang dia akan kerjakan di hari esok. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari hikmah Allah membolak-balikan malam dan siang. Silih bergantinya bulan demi bulan. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu kata Allah ada ayat-ayat ya, untuk orang-orang yang memiliki hati. Kemudian diterangkan di ayat yang lain, tadi di surah Al-Imran ya, dan diterangkan juga di ayat yang lain di surah An-Nur. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikan malam dan siang. Sesungguhnya pada perkara itu ada pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati. Nah, jadi dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita mencermati kehidupan ini. Ya. Dan hari-hari ke depan yang kita akan lewati itu merupakan hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari yang sangat mulia yang hendaknya jangan dilewatkan begitu saja. Tapi di depan kita ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari riwayat Al-Bukhari. Ya. Di situ kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Qala ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Di bawah ada terjemahan makna hadisnya. Kata Nabi, ma min ayyam, tidaklah ada dari hari-hari, al-amalus salihu, di mana amalan salih, fihinna, pada hari-hari itu, padanya ya, maksudnya pada hari-hari itu, ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr, ya, lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari yang 10 ini. Nah, diterangkan oleh para ulama,
Hari-hari yang 10 ini maksudnya hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, nanti kita akan baca di bawah lagi ada hadis yang semana dengan ini. Ya. Maka di sana para sahabat bertanya sama Nabi, "Kalau ya Rasulullah," mereka berkata atau bertanya, ya, itu para sahabat, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya. Di mana pahala amalan soleh itu juga tidak mengalahkan jihad fi sabilillah. Maksudnya bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak pula jihad di jalan Allah bisa dikalahkan dengan amalan-amalan soleh di hari-hari yang 10 ini. Nah, kata Nabi, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Kecuali kalau ada seorang lelaki yang keluar, ya, dengan jiwa dan hartanya, dia berperang di jalan Allah, falam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak kembali, ya, lalu dia tidak kembali dari perkara itu sedikit pun. Maksudnya dia meninggal di situ di jalan Allah, mati syahid. Nah, itu baru tidak bisa dikalahkan. Ya, dia yang paling tingginya. Tapi kalau pahala jihad itu dikalahkan oleh amalan-amalan soleh pada hari-hari yang 10 ini. Nah, jadi dicermati ya dari pembahasan hari-hari 10 Dzulhijjah yang pertama ini merupakan hari-hari yang termulia. Akan kita lihat sebentar insyaallah taala dari keutamaan-keutamaannya. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan hadis, kita lihat dari biografi ringkas sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya ya. Jadi beliau ini satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini sama Nabi sepupu, ya. Kalau kita di sini sepupu satu kali. Ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah dan wafat di tahun ke-68 Hijriah. Nah, dari sahabat Nabi, ya, beliau dikenal dengan sahabat yang punya banyak hafalan. Ya, mufassir itu maksudnya ahli tafsir. Faqih, ya, ahli fikih juga, punya pemahaman yang dalam. Ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijuluki oleh para ulama sebagai tinta umat Islam. Ya, itu diterangkan dalam dalam 2 bait syair oleh para ulama ya. Ketika mereka menerangkan 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Diterangkan oleh para ulama di 2 bait syair, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Ya, wa Anasun wal Khimru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi. Kata para ulama, orang-orang yang terbanyak dalam meriwayatkan athar, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, yang paling tingginya adalah Abu Hurairah. Malum ya, Abu Hurairah. Nah, wa yalihi Ibnu Umar. Setelahnya Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga wa Anasun. Anas bin Malik ya. Ya, wal Khibru. Ini wal Khibru tinta ya, itu Ibnu Abbas. Wal Khibru kal Khudri. Kal Khudri maksudnya di situ Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kemudian Jabir, ya, dan zaujatun Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jadi itu 7 orang sahabat dihafal ya. Dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi SAW. Pertama Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Yang kedua Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Yang ketiga Anas, itu Anas bin Malik. Nah, yang keempat
Al-Hibru tadi, yaitu Abdullah bin Abbas ini yang kita bahas. Yang kelima, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang keenam, Jabir, itu Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh yaitu Aisyah, ya, bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Ibnu Abbas ini di urutan yang keempat. Setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, kemudian beliau Ibnu Abbas, ya. Dan beliau memang didoakan oleh Nabi SAW, ya. Itu dengan doa yang masyhur yang sudah kita sering dengarkan, ya. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ya. Jadi beliau punya ilmu ta'wil, maksudnya ilmu tafsir, ya. Dan beliau punya pemahaman agama yang sangat dalam. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Banyak kisah-kisah kalau mau dicerita tentang beliau, ya, itu tapi kita tidak terangkan, ya, karena meringkas pembahasan. Baik. Dikatakan tadi di hadis, ma min ayyam, tidaklah ada dari hari-hari. Ayyam itu hari, ya, masuk di situ malam dan siang sekaligus, ya. Nah, ya. Walaupun dimaklumi definisi hari itu kan, kalau an-nahar dari terbitnya matahari sampai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Ya, itu kan dikatakan siang. Tapi kalau dia dikatakan ayyam, maka masuk juga padanya di situ hari-hari. Ya, maksudnya malam dan siangnya. Malam dan siangnya. Al-amalus salih. Ya, di mana pada hari itu amalan yang salih. Ya, dimaklumi, ya, amalan yang saleh. Dikatakan di amalan yang saleh itu kan dengan 3 syarat. Ketika ada akidah yang benar, kemudian ada keikhlasan, dan dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahabbu ila Allah. Ya, nama Allah sudah kita sering dengarkan, ya. Artinya yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, min hadhil ayyamil asyr. Dari hari-hari yang 10 ini sudah kita terangkan tadi. Nah, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, maka di sana sahabat bertanya, tadi sudah kita baca hadisnya. Ya, apakah amalan soleh itu, ya, bisa mengalahkan juga jihad di jalan Allah? Maka kata Nabi, iya. Sini maksudnya jihad, dia berperang, ya, memerangi orang kafir. Itu arti jihad yang dimaksud di sini, ya, karena itu dari amalan yang paling tinggi, dari puncak keislaman. Ya, kata Nabi, ya, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Tapi yang tidak bisa itu kalau misalnya orang itu meninggal, ya, mati terbunuh di jalan Allah, itu memang tidak bisa dikalahkan. Ya, tapi kalau dia hanya jihad dan dia menang, dia pulang kembali, ya, ke negerinya dalam keadaan hidup, itu masih dikalahkan pahalanya dengan seorang beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Jadi ini dari pengkhabaran dari Nabi SAW, ya. Jadi mana global hadis, Nabi khabarkan di sini akan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik di sisi Allah, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, yang hendaknya seorang itu mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Ya, karena pahala amalan pada hari-hari ini itu mengalahkan keutamaan jihad di jalan Allah yang tidak, ya, mensyahidkan orang tersebut. Artinya kalau dia syahid, meninggal, itu paling tinggi sudah. Tapi kalau dia tidak meninggal, dia masih kembali ke negerinya, itu dikalahkan pahalanya dengan seorang beramal di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tapi pada hadis yang lain kita bawakan juga di situ, dari hadis Ibnu Umar, riwayat Ahmad, ya, dan selainnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam a'dhamu indallahi wa la habbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu hari dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak juga lebih dicintai oleh Allah dari beramal pada hari-hari tersebut. Ya,
Itu dari hari-hari yang 10 ini. Nah, maka kata Nabi, perbanyaklah pada hari-hari itu. Ya, fa'akthir fihinna minat tahlil. Dia membaca la ilaha illallah. Perbanyak takbir. Dia baca Allahu Akbar. Dan perbanyak tahmid. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara amalan soleh, ya, yang ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan. Ya, kalimat la ilaha illallah itu sangat berat di timbangan, ya. Nah, ya, kalimat takbir, kalimat tahmid, alhamdulillah, itu diterangkan dalam hadis-hadis. Tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Nah, akhirnya dari amalan ringkas yang hendaknya seorang itu diamalkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Baik. Dari hadis tadi yang kita baca tergambar di situ sudah keutamaan dari keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kita simpulkan di situ ada beberapa keutamaan, ada sekitaran 10 keutamaan, ya. Dan ini bukan pembatasan bagi siapa yang ingin mencarinya lagi, masih ada lagi yang lain. Jadi kita terangkan di situ di antara dari keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, dia merupakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dia merupakan hari-hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah. Ya, diterangkan tadi, ya, di hadis yang sudah kita baca di atas. Ya, dan juga Allah bersumpah, ya, dalam Al-Quran tentang hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini juga. Itu diterangkan di surah Al-Fajr. Ya, sering kita hafal, ya. Diterangkan oleh Allah, wal fajri walayalin ashr. Ya. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ya, walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan ulama, apa maksudnya malam-malam yang 10 itu? Tapi kebanyakan dari tafsir, ya, mengatakan malam-malam yang 10 itu adalah bersama dengan harinya. Ya, 10 malam pertama bersama dengan harinya dari bulan Dzulhijjah ini. Itu menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Ya, dipahami, ya. Walaupun ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, tapi kebanyakan ulama, ya, mereka seperti itu pendapatnya. Baik. Nah, jadi kalau dikatakan malam, ini sudah kita terangkan, ya, masuk juga padanya hari. Ya, dikatakan hari, masuk juga padanya apa? Malam. Itu kaidah dalam Al-Quran. Diterangkan dalam Al-Quran ada ayat-ayat seperti itu. Baik. Jadi ini dari keutamaan yang pertama. Dari keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, dari keutamaan lagi dari 10 hari pertama Dzulhijjah ini, nah, dia merupakan hari-hari yang paling utama dan hari-hari dari hari-hari yang ada di dunia ini. Ya, hari-hari yang paling utama, yang paling afdal dari hari-hari yang ada di dunia. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan selainnya, ya, dari Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan selainnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asyra Dzulhijjah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama hari dari hari-hari dunia adalah al-ashr, adalah 10. Maksudnya kata beliau itu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, mungkin ada yang tanya sekarang, bagaimana dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Apakah dia bisa mengalahkannya juga? Ya. Itu ada ulama yang menggabungkan, ya. Dari sisi malam, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang paling utama. Ya. Karena padanya ada malam Al-Qadar. Tapi dari sisi hari, nah, hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang sudah kita baca. Nah, ditambah lagi hadis yang tadi juga sudah kita baca dari Ibnu Umar. Ya, dan hadis ini dari riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban itu makin memperkuat semuanya. Ya, seutama-utama hari, ya, di sisi Allah adalah hari pertama, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga dari keutamaannya juga pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini
itu pahala amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah. Ini tampak ya pada makna kandungan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang sudah kita baca tadi. Apalagi ini bulan Dzulhijjah secara umum, dia kan dikatakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Yang sudah kita terangkan juga ya. Maksudnya dari keutamaan bulan-bulan haram itu amalan-amalan soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, sama dengan kezaliman, dosa dan maksiat itu diperbesar ganjarannya, dosanya ya. Bagi siapa yang berbuat kezaliman di bulan-bulan haram ini. Dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Serta yang keempat ada bulan Rajab yang terletak ya antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Baik. Kemudian yang keempat dari keutamaan, walaupun ini bukan keutamaan 10 pertama saja ya. Yang keempat ini dia mencakup keutamaan umum ya dari seluruh bulan Dzulhijjah. Dia merupakan bulan yang mulia. Tadi sudah kita singgung ya. Karena dalam setahun itu kan 12 bulan kata Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Ya. Fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dalam kitab Allah, ketentuan Allah. Minha arba'atun hurum kata Allah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi rinci di situ 4 bulan itu dalam hadisnya. Ya, diterangkan di situ dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Bakrah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawalliyatun. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabun Mudhar, syahrul Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya semenjak Allah cipta langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini 3 bulan ya. Bulan-bulan yang mulia ini. Ya, dari pahala-pahala amalan soleh dilipat gandakan di sini. Wa Rajabun, dan bulan yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Baik. Ini dari keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima dari keutamaan ya bulan Dzulhijjah juga, ini secara umum ya. Ya. Di antara keutamaannya bulan Dzulhijjah ini, dan dia merupakan satu dari bulan-bulan haji yang mulia. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi, yang diketahui. Sebagian ulama ada yang berpendapat bulan-bulan haji itu ada 3, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat 3 itu maksudnya bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah seluruhnya. Bukan 10 pertama saja, tapi sampai akhir bulan Dzulhijjah. Itu yang dikatakan bulan-bulan haji. Dimaklumi ya, dikatakan bulan-bulan haji kan dimaklumi. Karena di bulan Syawal itu kan persiapan sudah para jamaah haji misalnya kan. Ya, di bulan Dzulqa'dah mereka berangkat. Di bulan Dzulhijjah mereka lakukan manasik haji. Dan di bulan Dzulhijjah juga mereka kembali ke negerinya masing-masing. Nah, oleh karena itu dia dikatakan bulan-bulan haji. Itu bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam dari keutamaan bulan Dzulhijjah juga, ini secara umum. Ya, pada bulan Dzulhijjah ini turun satu ayat dari ayat-ayat terakhir dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, akan kesempurnaan agama Islam. Itu diterangkan di surah Al-Maidah ayat 3 ya. Sudah kita bahas juga di Fadlul Islam, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini ayat turun di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di hari Arafah. Tatkala itu Nabi SAW sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Di hari Jumat di sore harinya. Ya, di sore hari. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Maksudnya Islam itu sudah sempurna, tidak ada lagi hal yang kurang. Jadi kalau ada misalnya yang tambah-tambah dalam agama, tuntunan yang tidak ada syariatnya, nah itu dari hal yang diterangkan dari hadis-hadis yang lainnya, dari perkara yang tidak diterima oleh Allah. Nah, karena dikatakan sempurna, sudah tidak ada lagi butuh tambahan atau butuh dikurangi lagi, sudah sempurna Islam. Ya, dipahami ya? Ini ayat turun di tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah di Haji Wada ketika itu. Tapi di tahun ke-10 Hijriah. Dan itu ayat-ayat yang terakhir yang turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh di antara keutamaan bulan Dzulhijjah juga, ya, pada bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang dimaklumi, yang disyariatkan untuk berzikir kepada Allah. Menurut pendapat mayoritas ulama, itu diterangkan ya di tafsir surah Al-Hajj ayat ke-28. Nah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ya fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Ini di musim haji ya. Sudah diterangkan juga di ayat-ayat masalah kurban itu kan. Ya, ada manfaat-manfaat dunia dan manfaat agama. Di musim haji ada semuanya. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ini ada penafsiran-penafsiran di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan hari-hari yang dimaklumi di sini yaitu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Walaupun juga ada yang menafsirkan dia dari hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan dia ini hari 10 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Baik, yang jelas hari-hari yang dimaklumi itu perputarannya di bulan Dzulhijjah semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang mengatakan dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ada yang mengatakan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Baik, itu dari keutamaan juga ya. Nah, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan juga di bulan Dzulhijjah ini. Di sini dari keutamaannya, pada bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari Arafah, dan puasa di dalamnya, beliau terangkan di situ dalam riwayat Imam Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, puasa di hari Arafah itu ya menggugurkan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Yang lalu dan yang tersisa sekarang begitu ya. Afwan ya. Yang lalu dan tahun yang tersisa sekarang. Itu dari keutamaan puasa Arafah. Ya, dia gugurkan dosa-dosa kecil tapi ya. Kalau dikatakan dosa-dosa menggugurkan seperti itu dosa-dosa kecil arahnya. Ya, karena dosa besar itu perlu seorang itu bertobat khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hari Arafah ya, dan juga dia ada di bulan Dzulhijjah dari hari-hari yang 10 pertama ini. Baik. Kemudian di keutamaan yang ketujuh dari keutamaan tunggu ya. Tadi sudah keutamaan keberapa tadi? Yang ke-6 baik. Yang ke-9. Ya, tadi yang ke-8 ya. Keutamaan yang ke-9 dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik. Pada bulan Dzulhijjah juga ini itu ada namanya hari An-Nahar. Hari An-Nahar. Ya, hari menyembelih. Dan juga padanya ada hari Al-Qar, hari menetap. Ya, maksudnya ini hari tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11 Dzulhijjah. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri wa yaumul qar." Sesungguhnya
seagung-agung hari-hari di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari An-Nahr. Itulah hari penyembelihan hewan korban, tanggal 10 Dzulhijjah awalnya, dan hari Al-Qar. Ya, hari Al-Qar itu maksudnya hari menetap. Ya, itu ada pembahasan di masalah haji ya. Di masalah pembahasan haji. Baik, di tanggal 11 Dzulhijjah. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan bulan Dzulhijjah juga ini, ya pada bulan Dzulhijjah ini terkumpul pokok-pokok ibadah secara khusus. Ya, dari puasa. Ya, nanti kita akan terangkan sebentar ya di antara amalan. Ada puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ada sedekah, ada doa di hari Arafah tadi ya. Nanti kita akan bahas nanti juga di amalannya. Ya, ada haji, maklum ya, salat Id, ya, Idul Adha ya, dan ada ibadah kurban. Ini pokok-pokok amalan besar ada di bulan Dzulhijjah. Ya, sama dengan bulan Ramadan juga ya. Terkumpul padanya berbagai macam pokok-pokok amalan. Tapi ada di bulan Ramadan, tapi ada di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan Ramadan. Seperti haji ini ya. Nah, dari sinilah yang menambah dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Tapi ini secara ringkas 10 keutamaan dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya. Dia merupakan hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Ya. Hari-hari yang terbaik dari kehidupan dunia. Dia merupakan hari-hari yang amalan soleh itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini 3 ini keutamaan ini khusus untuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, adapun yang lain tadi sudah diterangkan. Sebagian kadang berlaku umum ya. Berlaku umum bulan Dzulhijjah tersebut, pada bulan Dzulhijjah tersebut. Baik. Ini dari 10 keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Yang sebagiannya kembali kepada 10 hari pertama secara khusus, dan sebagian tadi itu berlaku setelah juga sampai akhir bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian dari pembahasan juga yang perlu kita ketahui di sini masalah amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Ini yang pokok sebenarnya ya. Karena kan tadi kata Nabi al-amalus soleh. Di mana amalan soleh pada bulan-bulan pada 10 pertama ini itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, lebih dicintai, bahkan dia bisa mengalahkan dari pahala jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan soleh yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kita amalkan di bulan Dzulhijjah, apalagi terkhusus di 10 hari pertama ini, yaitu seorang dia perbanyak amalan soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya ya. 3 syaratnya kan. Adanya akidah yang benar, adanya keikhlasan, dan mutaba'ah. Ya, dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan tadi hadis kan, ya, al-amalu shalih, ya, ma min ayyam al-amalu shalih, nah, fihinna dikatakan tadi, ya, ahabbu ila Allahi min hadil ayyamil asyar. Nah, tidaklah ada hari-hari dari amalan-amalan soleh pada hari ini, pada hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, yang melebihi dari hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, dari amalan juga yang hendaknya diamalkan di bulan Dzulhijjah ini, terkhusus di 10 hari pertamanya, ya, di awal-awal itu hendaknya seorang dia perbanyak tobat, ya, berlepas diri dari kemaksiatan. Ini bulan-bulan haram ya. Ya, yang dosa itu ganjarannya itu diperbesar juga oleh Allah. Ya. Nah, akibatnya ya dihitung lebih besar. Sebagaimana amalan soleh juga seperti itu. Ya. Karena mengingat bahwa berlalunya siang dan malam, bergantinya bulan, tahun, ya, itu padanya ada ayat-ayat bagi orang-orang yang berfikir dengannya dan mengharuskan kita untuk banyak beristighfar, menjauhi segala dosa dan maksiat. Ya, semakin pendeknya umur, ya, tidak ada yang tahu, yang mengetahui kapan kita meninggal. Nah, jadi hendaknya dijadikan sebagai pelajaran ya. Sudah disinggung tadi di awal dari pembahasan ini. Dan juga situ kita bawakan ayat di surah Al-Furqan ayat ke-62 ya, tentang hikmah dari berlalunya malam dan siang juga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Ya, bagi siapa yang ingin
zikir kepada Allah, dia ingat Allah, dan dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia banyak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah masih memberikan umur kepadanya untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, dari amalan soleh juga yang diamalkan di bulan Dzulhijjah ini, tadi sudah kita baca di hadis Ibnu Umar ya. Nah, itu dia perbanyak tahlil. Itu kalimat la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid dia membaca alhamdulillah. Ini diterangkan di hadis Ibnu Umar sudah kita baca ya. Dan di sini ada rincian tentang masalah takbir ya. Ini diterangkan oleh para ulama. Takbir itu ada dua macam. Ada takbir mutlak dan yang kedua ada takbir muqayyad. Yang mutlak itu maksudnya takbir ya yang dibaca mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Dan dibaca di mana saja, kecuali pada tempat-tempat yang tidak boleh ya, seperti di WC atau yang semisalnya begitu. Dia naik motor, dia naik kendaraan, ya, dia pergi ke pasar, ya, dia masuk ke rumah, dia berbaring, dia duduk, itu dia baca, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan dia baca alhamdulillah, ya, perbanyak itu. Dan terkhusus masalah takbir itu dia perbanyak juga, ya. Dan tidak diterangkan bagaimana lafaz takbirnya, yang sudah kita maklumi itu bisa dibaca. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kan ada 3 juga di situ. Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya. Ini takbir yang pertama, takbir mutlak ya. Dibaca kapan saja. Mulai tanggal 1 besok ya. Kalau misalnya ini malam masuk tanggal 1 berarti mulai ini malam. Ya, dari bulan Dzulhijjah. Baik. Ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, itu takbir mutlak namanya. Takbir yang kedua takbir muqayyad. Ya, yang terkait, yang terikat. Maksudnya bagaimana itu? Dia takbir yang dibaca sendiri-sendiri pada setiap selesai salat 5 waktu. Dimulai dari tanggal setelah salat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sampai setelah salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari nanti. Ya. Ada 4 hari ya. 5 hari ya. Dari tanggal 9 Dzulhijjah, dari hari Arafah ya. Setelah salat subuh di situ mulai dibaca takbir setelah salat. Ya, jadi ada tuntunan dalam masalah itu ya. Ada tuntunannya. Nah, kemudian berlanjut setiap habis salat. Ya. Sampai setelah salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini bagi yang ingin mengamalkan setelah setiap habis salat begitu. Baik. Kemudian, tapi dia tidak dilakukan berjamaah ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ya, di hari-hari 10 Dzulhijjah mereka sudah mulai takbir tapi berjamaah sampai di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu dari hal yang tidak ada contohnya. Nabi dan para sahabat mereka bertakbir sendiri-sendiri, tidak dipimpin. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang keempat dari amalan saleh juga di bulan Dzulhijjah dimaklumi ya, ada salat ya, haji dan umrah. Nah, dari hal yang dimaklumi sebagai rukun Islam yang wajib dilakukan. Terkhusus haji dan umrah ya, yang diikat dengan kemampuan. Kemudian yang kelima dari amalan soleh juga di bulan Dzulhijjah ini, yaitu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini hukumnya sunnah ya. Ya. Diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Ya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata mereka, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian istri Nabi, itu senantiasa berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura ini tanggal 10 Muharram ya. Dan tis'an min Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ini dalilnya ya, tentang hukumnya berpuasa sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah yang ditutup dengan hari Arafah kan? Yang ditutup dengan hari Arafah. Baik. Tapi kalau dia berpuasa di hari Arafah saja tidak ada masalah. Ya.
Tapi ini kan hari-hari yang mulia ya. Hendaknya jangan dilewatkan. Ya, jangan dilewatkan. Bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh di antara keutamaan juga atau dari amalan soleh di bulan Dzulhijjah ini, yaitu seorang berdoa. Ya, terkhusus pada hari Arafah. Di sana ada keutamaan khusus ya dari doa di hari Arafah. Dia merupakan doa dari doa-doa yang dikabulkan. Sebab doa mustajabah itu di hari Arafah. Ya, itu diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Baik. Karena hari Arafah itu dari waktu doa yang mustajabah. Dari waktu doa yang mustajabah. Dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Baik. Kemudian dari sebagian amalan soleh juga yang diamalkan di bulan Dzulhijjah ini. Nah, yang berapa sekarang? Yang ketujuh ya. Ya. Dari doa. Yang ke-8 sekarang. Itu menyembelih hewan korban. Ya, sekira dari hal itu sudah dimaklum ya. Diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, kata beliau, kata Anas bin Malik, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini, dzabahahuma bi yadihi, wa samma wa kabbara wa wada'a rijlaihi ala sifahihima." Ya, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menyembelih 2 ekor domba yang besar ya, kabash. Ya, dari jenis kambing yang berwarna putih, bertanduk. Beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Maksudnya beliau dengan tangannya sendiri ya, beliau sembelih. Nah, biyadi. Ya, dengan tangannya ya. Beliau membaca bismillah, ya bertakbir dan meletakkan kaki beliau di samping, di sisi kedua kambing itu. Itu di antara adab dalam menyembelih ya. Itu dibahas di ayat-ayat seputar kurban. Baik. Itu di antara amalan khusus ya. Nah, bagi yang ingin berkorban di bulan Dzulhijjah ini. Baik. Kemudian yang ke-9 dari amalan sore juga di bulan Dzulhijjah. Ini bagi yang berkorban ya. Bagi yang ingin sudah berniat berkorban, maka diharamkan memotong kuku, rambut dan mengelupas kulitnya. Ini ingatnya bagi yang ingin sudah berniat berkorban. Jadi ketika mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya mulai besok misalnya, kalau besok tanggal 1 misalnya, ya maka mulai ini malam itu sudah diharamkan. Dia cukur rambutnya, dia potong kukunya, atau dia kelupas kulitnya. Itu diterangkan dalam hadis Ummu Salamah, ya dari riwayat Imam Muslim. Nah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza dakalatil asyru wa arada ahadukum ayudakhi fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an. Jika telah masuk 10 pertama Dzulhijjah. Ya, maksudnya awal 1 Dzulhijjah ya. Ya. Nah, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka jangan dia menyentuh dari rambut dan kulitnya sedikit pun. Jadi misalnya jangan dia cukur rambutnya, jangan dia kelupas kulitnya. Diterangkan dalam riwayat yang lain, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ada tambahan di situ. Hendaknya dia menahan dari rambut dan kukunya. Ya, jadi jangan disengaja dia kelupas kulitnya, dia cukur rambutnya dan dia potong kukunya. Kalau mau potong memang sekarang, sebelum masuk tanggal 1 apa? Dzulhijjah. Tapi ingat ini berlaku hanya untuk yang ingin berkorban, bukan semua orang ya. Karena tadi kata Nabi, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Dipahami ya? Kemudian yang ke-10 dari amalan juga yang diamalkan di bulan Dzulhijjah ini, itu seorang dia menggiatkan kembali ibadah-ibadah yang pernah dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kecuali mungkin ada ibadah khusus ya yang memang tidak ada di bulan Dzulhijjah. Apa yang tidak ada di bulan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan tapi tidak ada di bulan Dzulhijjah. Ya, dan para tabi'in itu telah berkata ya, maksudnya para as-salaf itu para sahabat maksudnya, mereka itu mengagungkan 3 hal yang jumlahnya 10.
Yang pertama 10 terakhir Ramadan. Yang kedua 10 pertama Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 pertama Muharram. Ini kebiasaan para as-salaf di masa dahulu ya. Kalau lewat 10 ini, ya mereka di situ bersungguh-sungguh beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau dia terkhusus untuk orang yang menyembelih kurban, itu hendaknya dia belajar fikih seputar hukum-hukum kurban agar dia masuk di situ dalam keadaan punya ilmu. Itu di antara amalan soleh juga yang diamalkan di bulan Dzulhijjah ini. Baik. Jadi ini dua pembahasan pokok ya. Kita ketahui keutamaan dan kita ketahui tadi dari amalan-amalan soleh yang diamalkan di bulan Dzulhijjah ini. Dan kebanyakan dari amalan soleh ini hukumnya sunnah ya. Ya, seperti dia perbanyak amalan soleh. Ya, taubat itu wajib ya hukumnya. Apalagi kalau dia sudah sebesar di setiap saat. Adapun tadi tahlil, takbir, tahmid itu sunnah ya. Ya, kalau salat jelas wajib ya. Haji umrah ini bagi yang mampu. Puasa 1 sampai 9 itu hukumnya sunnah. Ya, demikian pula puasa Arafah, doa, ya, menyembelih korban sudah ya. Nah, adapun tadi dari larangan memotong itu hukumnya wajib dia tahan ya. Tidak boleh dia langgar perkara itu. Ya, adapun dia langgar dia berdosa. Demikian pula tadi yang terakhir yang 10 dia giatkan ibadah itu hukumnya sunnah. Baik, ini diisi ya. Dan sunnah itu kadang dari hal-hal yang seorang itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah tatkala dia ya menambah amalan wajibnya di atas amalan-amalan yang sunnah. Baik. Itu dari sebagian dari faedah atau dari dua pembahasan pokok seputar bulan Dzulhijjah ini. Terakhir kita tutup dengan faedah hadis yang telah kita terangkan tadi ya. Di situ kita terangkan ada 10 faedah dari hadis Ibnu Abbas ini. Yang pertama keutamaan bulan Dzulhijjah terkhusus pada 10 pertama ya. Dan sudah diterangkan. Yang kedua keutamaan beramal soleh pada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi yang ada keutamaan di situ dia beramal soleh ya. Ya bukan hanya dia duduk-duduk saja. Ya, amalan soleh itu kan luas. Nah, apakah itu hati, lisan, anggota tubuhnya, harta, ditinggalkan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis diterangkan di sini sebagian dari hari-hari itu ada yang Allah utamakan di atas hari-hari yang lainnya. Ya ini kan 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada yang lain. 10 terakhir Ramadan sama ya, lebih diutamakan daripada yang lain. Yang keempat penetapan nama Allah tadi ya, habbu ilallah. Yang kelima penetapan sifat cinta untuk Allah. Dikatakan habbu ilallah. Ya, yang keenam penyebutan sebagian amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Tadi sudah diterangkan ya. Yang ketujuh syariat bertanya kepada guru jika ada sesuatu yang tidak jelas. Tadi kan sahabat tanya di situ. Nah, sudah diterangkan ya. Yang kedelapan penjelasan adab dalam bertanya. Jadi para sahabat itu tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Mereka kalau tanya Nabi itu ya Rasulullah, gitu ya. Itu adab. Ya Nabi Allah. Mereka tidak pernah sebut ya Muhammad. Yang sebut itu seperti itu kadang orang-orang kafir. Ya orang-orang Quraisy yang kafir ketika itu. Atau kadang orang Badu yang tidak tahu adab. Nah, mereka kadang sebut nama Nabi. Tapi kalau sahabat itu mereka sebut ya Rasulullah. Ya kalau kita misalnya di sini dia panggil guru, ya Syekh misalnya kan, atau ya Ustadz, ya jangan disebut namanya. Itu adab dalam bertanya ya. Baik. Kemudian yang ke-9 di sini dari faedah juga keutamaan jihad di jalan Allah. Ya, tadi sudah diterangkannya. Nabi sebutkan di situ satu amalan khusus yang bisa menandingi dari amalan 10 hari Dzulhijjah ini. Itu jihad. Tapi jihad yang bisa apa? Ya, mensyahidkan orang itu, dia meninggal. Dan padanya dari faedah yang ke-10 tadi sudah diterangkan keutamaan orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Ini baru tidak bisa dikalahkan. Kalau dia berjihad di jalan Allah dan dia meninggal di situ. Tapi kalau dia masih pulang ke negerinya, itu masih terkalahkan dengan amalan soleh. Pahalanya di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ini saya kira dari pembahasan ringkas seputar masalah hukum dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Tapi segera itu dulu dari akhir pembahasan kita. Kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan sebelum kita tutup pembahasannya.
Silakan kalau ada yang tidak dipahami. Bisa lisan, bisa juga tulisan. Kalau mau tulisan bisa dikirim di grup. Yang di Google Meet saya juga bisa di chat saja di itu ya. Sore ini sudah sedang itsbat ya. Jadi pemerintah sudah sedang itsbat. Jadi ditunggu keputusan pemerintah. Apakah besok sudah satu atau belum? Baik. Tidak ada tanyakan. Baik. Kita akhiri saja ya kalau tidak ada. Jadi kalau ada yang tanyakan mungkin belakangan nanti dikirim aja di grup. Tapi sekali itu dari akhir pembahasan kita, ringkas, semoga ada manfaatnya. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.